Mata baru semua, tahun 2022 ya, sekarang kita mulai lagi. Buat kalian yang berbahasa Indonesia, kalau kemarin gue udah mulai pakai bahasa Inggris. Anyway, fokus di bulan Januari ini adalah Mercury retrograde di Aquarius. Juga Mars masuk ke Capricorn. Dan yang paling oke lagi adalah kita disambut tahun baru tanggal 2 Januari kemarin dengan New Moon di Capricorn, dan nanti tanggal 17 itu full moon purnama di Cancer ya. Coba nanti kita lihat, coba disimak kalau kalian penasaran ya kan, apa sih yang akan terjadi pada kalian di bulan Januari ini. Oke, cekidot. Hai Pisces, sekali lagi sama tahun baru 2022. Semoga belum basi. Anyway, langsung aja ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Untuk cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi mungkin banget pesannya bisa jadi buat kalian juga. Oke. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, rising sign atau ascendant sign kalian. Oke. Kalau kalian belum terbiasa dengan bagaimana gue membaca tarot, seperti biasa gue di awal bulan, bacaan bulanan, itu gue selalu buka 12 kartu ya, yang mewakili semua aspek kehidupan kalian ya, berdasarkan konfigurasi planet di bulan itu. Kalau kalian nggak terbiasa, gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologi. Jadi kalian bisa ikut ya, bantu kalian untuk mengerti bagaimana gue baca. Oke. Gue kali ini tapi akan gue mulai dengan Wisdom of the Oracle untuk lihat fokus dan energi Pisces di bulan Januari itu apa sih? Fokus dan energi Pisces di bulan Januari. Come to the eights. Come to the eights. Under the deck, go the distance. Saatnya kalian tampil dengan come to the eights ya. Jangan malu-malu. Saatnya kalian tampil, unjuk gigi, unjuk diri ya, tunjukkan siapa dirimu. Dan kalau perlu untuk jaga jarak ya, ambil jarak atau menjauh. Alam bawah sadar kalian atau memang alam bawah sadar kalian yang inginnya kalian segera menjauh, mengambil jarak. Di bawahnya di TikTok, nggak usah buru-buru, di bawah santai aja. Tapi mungkin di sini rasanya ya pengen cepet gitu kan, nggak ada yang nguber-nguber. Langsung aja ya, Lucky Tarot kedua kalinya ya, gue pakai kartu tarot gue sendiri, yang mana ini adalah Major Arcana only, yang karena ini bacaan bulanan ya, jadi kayaknya pasnya pakai Major Arcana aja ya, mengenai major event. Jadi ada apa dengan Pisces di bulan Januari? Apa yang Pisces perlu ketahui di bulan Januari 2022? Ada apa dengan Pisces? Rumah pertama, bagaimana dunia melihat kalian atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian. Kalian dapat the moon. Oke. Rumah kedua, bagaimana kalian menilai atau segala sesuatu yang sifatnya berharga buat kalian, termasuk bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, tentang materi, harta benda, pekerjaan, atau apapun yang kalian pikir itu bernilai buat kalian ya. Kalian dapat Judgment.
kalian, kita kali gitu. Gue juga bisa sih. Untuk rumah ketiga, masalah mindset, persepsi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang sekitar kita terdekat, dan aktivitas sosial, juga pengetahuan, wawasan yang kita miliki, juga pengalaman yang membentuk diri kita sehingga saat ini dari sejak kecil kita dapat besar. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, emotional security, dan stability. Kita dapat the word. Untuk rumah kelima tentang romance, love affairs, kreativitas. Kalau kalian ingin memulai sebuah bisnis atau project ya, tentang anak-anak atau masa kecil kalian kalau belum punya anak, tentang jiwa kanak-kanakan kalian ya, dan juga bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalian dapat the emperor. Rumah keenam tentang kesehatan kalian, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kalian dalam keseharian, juga bagaimana kalian melayani orang lain. Death. Rumah ketujuh tentang partnership, relationship, any kind of relationship atau partnership. Kalian dapat the hermit. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi, yang sifatnya kebersamaan ya, yang milik bersama, entah itu finansial, entah itu properti, warisan, ideologi ya, sex, intimacy, juga control atau power. Kalian dapat high priestess. Untuk rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batasan kalian sendiri ya, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru, tentang filosofi kehidupan kalian, tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, juga hukum dan higher education. Kalian dapat the magician kebalik. Rumah ke-10 tentang tentang karir, reputasi, long term goals, dan juga status sosial. Kalian dapat temperance. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian hidup sosial kalian bersosialisasi, tentang network, pertemanan atau sahabat, bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan dan sekitar kalian, dan harapan-harapan kalian dapat the wheel of fortune. Rumah ke-12 ya, tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan kalian yang membatasi kalian sendiri, juga alam bawah sadar kalian, dapat the devil. Oke. Under the deck, the star. Oke. Bagaimana orang melihat kalian, kesan orang terhadap kalian, atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, dapat geser semua. The moon, energi kalian sendiri, atau mungkin energi Cancer. Yang jelas kalian punya kuasa. Kalian itu kan sangat-sangat secara emosional, kalian termasuk yang bijaksana ya. Kalian sangat menguasai Pisces gitu loh. Kalian sangat menguasai sisi emosional kalian. Jadi kalian akan bersikap, ya mungkin kalian akan terlihat baik-baik saja ya kan. Lihat senyumnya. Lihat senyumnya. Kalian terlihat baik-baik saja, semuanya cukup bisa ditolerir ya, secara emosional. Baiklah. Tapi kalian tahu bersikap. Dan di rumah kedua tentang segala sesuatu yang sifatnya bernilai buat kalian,
materi, harta benda, atau self worth, ya. Kalian dapat judgment, kita dapat judgment. Judgment itu kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri tentang penilaian kita sebelumnya. Jadi mungkin di awal kita sempat menilai salah menilai tentang apapun itu, siapapun itu, ya, keadaankah itu, anything. Bisa jadi terlalu positif kita mikirnya, ternyata kita ditipu. Terlalu negatif mikirnya, ternyata orangnya baik banget, ya. Bisa bolak-balik lah ya. Nah, kesempatan kedua ini artinya kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki atau mengakhiri dengan pendekatan yang berbeda, ya, dengan persepsi yang memang sudah dapat pencerahan lah ya. Anyway, itu energinya Pluto atau energinya Scorpio. Yang mana itu ada di tentang batasan-batasan, ya, tentang batasan bagaimana kita melihat kemampuan diri kita sendiri, tentang keyakinan diri kita sendiri yang kita batasin. Artinya kita dengan jadi idealisme kita sendiri yang membatasi apapun yang kita percayai kita nggak mampu, gitu. Padahal nggak ada batasnya, langit pun bukan batas, gitu. Mimpi setinggi-tingginya, gitu. Tapi kita yang memanipulasi diri kita sendiri untuk bilang kita nggak mampu. Mungkin salah penilaian di sini adalah kemampuan kita sendiri untuk berani, ya, menghadapi apapun itu, situasi, kondisi, situationship. Yang membuat kita selalu terjerat pada situasi yang tidak ngenakin, gitu. Karena kita mungkin seperti contoh, kan gue nggak boleh gitu, siapa yang bilang lo nggak boleh, kan gue harusnya gini, gue harusnya gitu, kan sebaiknya gue gini, kalau gue mau jadi orang baik kan gue gini, siapa yang ngarusin lo jadi orang baik? Enggak, kan gue nggak mau dibilang jahat, artinya jahat dong, karena itu kan cuma representasi. Gak usah diomongin juga kalau mau baik, ya kan, baik-baik aja, nggak usah direncanain, ya nggak? Anyway, rumah ketiga rumah ketiga itu tentang persepsi, mindset, juga bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, juga wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang membentuk kita hingga detik ini. Kita dapat the sun, ada pencerahan dalam berpersepsi. Kita dapat pencerahan, ada kebenaran yang terungkap. Matahari, ini energi matahari ada di Capricorn, ya. Saat ini matahari ada di Capricorn, dan di rumah yang Capricorn itu ada Jupiter, the wheel of fortune. Jupiter ada di Pisces. Setelah kalian mendapatkan pencerahan atau kebenaran itu terungkap, ya, kalian akan bersikap. Kalian akan melampaui batas-batasan itu, ya, yang selama ini mengupung, ya, menjerat. Kalian merasa terjerat, seakan kalian tidak berdaya. Itu semua kan ilusi sifatnya, mindset kita aja. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan juga emotional security atau stability. Kita dapat the word, energinya Aquarius. Sesuatu yang sudah berakhir di rumah.
Entah itu sekedar hanya tradisi, entah itu sekedar kontrak rumah, ya. Atau bisa jadi ya pernikahan, rumah tangga yang sudah berakhir, siklusnya sudah kelar. Gitu. Ini energinya Aquarius. Yang mungkin kalian masih terjerat saat ini. Sudah berakhir tapi kalian masih takut, khawatir, cemas untuk mengakhirinya, untuk bungkus, kelarin. Karena kalian masih di situ. Dan di rumahnya Aquarius, maksudnya di Aquarius itu ada planet Saturn, karma. Segala sesuatu yang mengikat. Keharusan-keharusan itu. Peraturan-peraturan itu. Yang membatasi kita. Padahal setiap orang punya kuasa untuk menentukan peraturannya sendiri. Atas hidupnya sendiri, nasibnya sendiri. Tapi dia mau kita patuh terhadap peraturan-peraturan orang lain. Orang lain sesuai, masa kita harus patuh? Artinya dengan mempertanyakan itu saja udah kemajuan sih. Karena biasanya orang, oh gue harus gitu, ya udah. Tidak mempertanyakan kenapa. Di saat itu sudah nggak sesuai dengan diri kita sendiri. Ya, saatnya untuk melampaui batasan-batasan itu ya. Rumah kelima tentang romance, love affairs, kreativitas, memulai proyek atau bisnis baru, tentang anak-anak, tentang jiwa kanak-kanakan kita. Atau masa kecil kita dapat the emperor. Dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita. The emperor itu energinya Aries. Di rumahnya Aries kita dapat the judgment. Kalian akan ambil sikap. Kalian akan ambil sikap atas apapun penilaian kalian, pencerahan itu yang kalian dapatkan. Bagaimana kalian ingin mengakhiri atau memperbaiki situasi, kalian akan ambil sikap untuk itu. Yang jelas kalian ingin ada perubahan, jadi kalian harus bersikap merubah keadaan itu sendiri. Di rumah ke-6 tentang kesehatan, tentang kebiasaan kalian sehari-hari dan bagaimana melayani orang lain, atau efisiensi waktu kalian, dapat death. Ini energi Pluto. Pluto ada di Capricorn. Ada sesuatu yang harus kalian, kebiasaan kalian yang harus kalian tinggalkan, yang itu juga untuk kebaikan kesehatan kalian sendiri. Entah bagaimana kalian melayani orang lain. Kalau kalian selalu ngikutin maunya pasar, bukan ngikutin maunya standar diri kita sendiri, standar dari nilai diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Mungkin udah saatnya kita ninggalin kebiasaan itu. Atau mungkin buat kalian yang kantornya jauh banget sehingga kayaknya kerja tuh seharian, capek gak sih lu? Kesehatan lu gimana? Ada yang perlu diubah gak? Kayaknya ada sesuatu yang harus ditinggalkan, kan gitu. Body juga, tubuh juga akan berontak soalnya. Capek yang terakumulasi itu akan muncul dalam bentuk penyakit. Gitu. Rumah ke-7 tentang partnership atau relationship, any kind, bisnis, saudara, keluarga, teman. Kita dapat the hermit. Kita lagi mengisolasi, kita lagi meditasi, kita lagi kontemplasi, ya, mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri untuk mendapatkan cerah, ya. Sebenarnya kita tuh maunya apa sih? Nilai dari diri kita sendiri tuh gimana sih?
Ini energi Virgo, ya. Ini energi Virgo. Di rumahnya Virgo itu sendiri. Jadi ya kalian mencoba mencari jawaban akan apapun partnership yang kalian miliki. Itu sebenarnya kalian ingin apa dari itu? Dari relationship kalian ini? Apa yang kalian bangun? Untuk rumah ke-8 bagaimana kalian berbagi? Sex, intimacy, finansial, ideologi, properti, warisan, kontrol, power. Kalian dapat High Priestess. Energi kalian sendiri, Pisces. Kalian mencoba mendalami. Kalian mencoba lebih dalam mempelajari diri kalian sendiri, emosi kalian sendiri, rasa kalian sendiri. Lihat aja gambarnya. Mendengarkan intuisi kalian sendiri, karena di rumah ke-8 itu juga tentang occult, ya, tentang mistis, tentang segala hal yang sifatnya tabu. Tarot, belajar tarot ya, belajar astrologi. Boleh. Di rumah ke-9. Jadi intinya gini, kalian mencoba memahami secara emosional bagaimana, apa sih artinya berbagi, kurang lebih gitu. Rumah ke-9 bagaimana kalian melampaui batas-batasan kalian sendiri, travel, ya, perbedaan budaya dan lalala tadi yang gue udah sebutin. Kalian dapat The Magician kebalik. Kalau gini tegak, ya, dia mampu merealisasikan apapun itu impiannya menjadi nyata. Magician. Kalau kebalik, ini energi yang manipulatif. Manipulatif, entah terhadap dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Dan ini energinya Merkuri retrograde, makanya kebalik. Merkuri retrograde tanggal 14 Januari di Aquarius. Ya. Aquarius itu di rumah ke-12 kalian. Tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian. Jadi sekali lagi, manipulatif, energinya manipulatif, ya. Entah itu diri kalian sendiri yang membatasi diri kalian sendiri untuk menjadi yang lebih optimal, maksimum, sehingga kalian merasa kalian tidak mampu. Nggak bisa lah gue gitu, siapa yang bilang nggak bisa? Jangan meremehkan your soul. Jadi kalau Merkuri lagi retrograde, itu artinya kalian diminta untuk mengevaluasi persepsi, mindset kalian, juga karena juga pengalaman yang jelas ya. Karena semua pengalaman kita, wawasan, pengetahuan yang diajarkan ke kita, itu yang membentuk kita saat ini gitu, sadari atau tidak. Persepsi semua itu gitu. A bunch of perceptions. Nah, Merkuri retrograde itu kita diminta untuk mengevaluasi semua ya, yang membentuk cara berpikir kita, kenapa kita berpikir seperti ini. Dan itu di rumah ke-12 ya buat kalian. Jadi karma itu mengikat ya, semacam hutang lah, yang menjerat juga kalian. Anyway, di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial kalian dapat The Temperance. Kalian minta untuk sabar, kalian lagi proses healing, pemulihan ya. Sagittarius itu ada di rumahnya sendiri. Ya, kalian lagi healing untuk masalah karir, pemulihan, entah itu karir, visi ke depan kalian, atau bisa jadi status sosial kalian sendiri ya.
entah itu pernikahan yang lagi healing, lagi pemulihan. Di sini seperti kalian lihat gambar ya, itu ada jemuran baju-baju yang baju-baju itu kostum kebiasaan-kebiasaan atau adat, tradisi yang kita harus tinggalkan sejenak untuk berproses memulihkan diri kita sendiri, lepas dari apapun itu yang mengkondisikan kita. Lihat gambar burungnya, dia nunggu Bu untuk mendapatkan kebebasan yang terbang lagi. Di rumah ke-11, bagaimana kita bersosialisasi, tentang bagaimana kita mengaspirasi lingkungan kita, tentang pertemanan, network, harapan-harapan kita dapat the wheel of fortune, planet keberuntukan, Jupiter, berkah, luck ya. Jupiter ada di Pisces. Kalian akan happy kok sama teman-teman kalian nih. Kalian bisa happy dan kalian juga tahu kok kalian lagi membangun visi itu bersama teman-teman, bersama network kalian ya. Membangun visi itu arahnya kemana sih, mau kita bawa kemana nih. Di rumah ke-12, di rumahnya Aquarius, ada Saturn di situ. Kalian dapat the devil, energi Capricorn, energi Saturn itu sendiri. Saturn, dan karena di rumah 11 ada Jupiter. Jupiter baru aja ninggalin Aquarius ya, masuk ke Pisces. Anyway, kalian masih terjerat oleh karma itu sendiri, oleh keyakinan kalian sendiri ya. Secara alam bawah sadar sesuatu harus diakhiri gitu. Kalian masih terjerat oleh peraturan-peraturan atau tradisi mungkin ya, yang masih mengikat kalian. The devil itu sifatnya setan itu ya. Setan itu sifatnya sukanya nakut-nakutin ya. Sukanya nakut-nakutin, bikin kita takut, bikin kita cemas, bikin kita khawatir ya. Supaya kita tinggal stay di zona nyaman kita, tidak mau berubah dan ngambil resiko untuk menjadi yang lebih baik. Karena tugas kita sebenarnya kan terus changing ya, berevolusi. Karena tidak ada yang tidak berubah, semuanya selalu berubah terus. Kalau kita tetap the devil, okay. Alam bawah sadar kita the star. The star itu wish fulfillment, harapan yang terkabul. Tapi ada tapinya, kita diminta untuk pemulihan, lagi-lagi pemulihan kembali ke energi sejatinya kita, supaya kita bisa menarik semua frekuensi dan vibrasi yang satu aliran dengan kita, yang memang itu kita suka nggak sadar. Makanya kita suka nggak sadar kalau kita itu terkontaminasi oleh energi-energi di sekitar kita, mau tanaman, mau apapun materinya gitu, itu punya energi yang menyerap kita. Jadi makanya kalau kadang-kadang bersih-bersih, jangan nimbun barang-barang, itu karena juga ngefek gitu. Termasuk orang-orang di sekitar kita, dengan siapa kita gaul, dengan siapa kita nongkrong ya. Cross watcher, mungkin aja gitu ya, energi kalian lebih banyak cross watchernya daripada kalian sendiri. Lo mau nge-wish apa, lo yakin itu harapan lo, bukan harapannya si cross watcher. Makanya perlu kembali ke energi kita sendiri untuk mendapatkan harapan yang sesungguhnya memang itu harapan kita, bukan harapan orang lain atas kita. Lagi-lagi ini energi Aquarius. Di rumahnya Aquarius ada apa tadi? The devil. Oke. Lenormand ya.
Kita lihat apa yang terjadi pada Pisces di bulan Januari. 3 kartu aja. Book, dice, stare, star. Pisces. Jantung bacaan kalian dice, dadu. Ini uncertainty, ketidaktahuan, semua serba ya gambling. Nggak tahu, ya udah jalanin aja kali ya gitu. Lempar aja. Kayak main tarot, kayak buka tarot. Buka aja. Energi semesta yang akan ngasih tahu. Semuanya itu masih misteri, Bu. Apapun itu pilihannya. Stare ini pilihan. Ya. Kita punya pilihan yang semuanya itu benar-benar gelap. Jadi ya lempar aja, jalanin aja. Yang memang sudah terjadi akan terjadi, biarkanlah terjadi. Ya, destiny, fate, takdir. Oke, kita lihat dari mystical shaman. Apa kata semesta untuk Pisces di bulan Januari? Petunjuk dari semesta untuk Pisces di bulan Januari. Medicine wheel, kebalik. Under the rejected child. Ini artinya kalian harus healing, pemulihan. Kalian harus ada yang harus kalian tinggalkan. Kalau tegak ya, kalau kebalik artinya jangan lupa untuk keluar, jangan pemulihan terus, bangun visi keluar, jangan diproses itu mulu. Taunya gimana kalau kita tuh udah pulih atau belum? Visi, bangun visi ke depan. Alam bawah sadar kalian, the child. Mungkin kalian lagi tentang anak atau tentang masa kanak-kanak kalian atau jiwa kanak-kanakan kalian ya, yang ingin mengungkapkan, ingin mengekspresikannya, karena di bawahnya ada luminous warrior, terang dari dalam diri kalian sendiri. Setiap orang punya jiwa kanak-kanakan. Jiwa kanak-kanakan itu artinya apa? Yang polos itu loh, ya sejatinya kita. Udah segitu aja, semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.